dia juga tidak orang yang masuk kategori cakap. Jadi dia harus director atau presiden director. Nah, itu diatur di Undang-Undang PT. Direktur itu mewakili perseroan. Oke. Suatu hal tertentu harus ada objeknya. Apa yang diperjanjikan? Yang diperjanjikan mobil kah? Jual beli mobil kah? Kerjasama penambangan kah? Jadi harus di state apa sih yang menjadi objek dalam suatu perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya sebab yang halal. Sebab yang halal ini artinya agreement itu dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Contoh, bikin perjanjian human trafficking atau eksploitasi anak, mempekerjakan anak di bawah umur. Jelas nggak boleh. Artinya itu dilarang. Lalu jual beli apa? Jual beli narkoba diperjanjikan. Nggak boleh. Jelas nggak boleh. Lalu memperjanjikan hal yang sifatnya nomini. Misalnya gini. Boleh nggak? Misalnya saya bikin perjanjian sama Satria. Satria, kita bikin perjanjian yuk. Kita bikin perusahaan, tapi sahamnya nama kamu, tapi itu sebenarnya punya saya. Jadi di perjanjian tersebut di state-nya begini. Di perjanjian itu intinya adalah mengakui secara jelas dan sebenar-benarnya bahwa saham yang ada di PTX adalah milik Adis. Padahal sebetulnya yang ada di PTX itu namanya pemegang saham di aktanya adalah Satria. Tapi kita di balik itu, kita bikin perjanjian. Namanya nomini. Gitu ya. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh katanya, trainer. Wah, seru nih. Ada yang jawab penipuan. Ada yang bilang boleh juga. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini terjadi nih. Ini terjadi. Jadi contoh juga, saya sambil nggak mau terlalu teori banget ya. Jadi lebih ke praktek-praktek yang terjadi. Jadi contoh nih, saya nggak mau kelihatan nama saya. Jadi saya mau beli rumah di Bali, saya atas namain nama Sinta yang ada di sertifikat, tapi kita bikin perjanjian bahwa Sinta mengakui bahwa itu sebetulnya adalah uang yang saya setor kepada Sinta dan itu digunakan untuk pembelian tanah tersebut. Sebenarnya tanah tersebut adalah milik saya dan Sinta tidak berhak sama sekali. Intinya perjanjiannya kayak gitu. Itu sah nggak? Wah, zaman Orde Baru banyak sih. Boleh sih kalau perjanjian dengan persyaratan khusus. Oke. Oke, nomini boleh. Ada yang jawab nomini boleh nih. Nah, ini saya mau lurusin. Nomini itu nggak boleh. Ya selama ketahuan nggak apa-apa. Cuman nggak boleh. Nomini itu nggak boleh. Perjanjian nomini itu nggak boleh. Khususnya tadi yang penanaman modal ya. Gitu ya, di Undang-Undang 40 tahun 2007. 40 2007 mah PT ya. Sorry. Undang-Undang penanaman modal. Lupa saya nomor berapa tuh. Nah, Undang-Undang penanaman modal di pasal 33. Dia nggak boleh. Jadi, nomini agreement itu nggak boleh. Jadi, apabila diperjanjikan bahwa itu saham bukan miliknya, itu nggak boleh. Ya. Nah, di 40 2007 juga diatur sebetulnya. Sorry. Di 40 2007 juga diatur. Itu dinyatakan seperti ini. Saham itu wajib dikeluarkan atau identitasnya adalah nama atas nama. Namanya harus nama Satria. Nggak boleh di belakangnya itu ditulis nama saya. Itu nggak boleh. Nah, di Undang-Undang 25, sudah ketemu 25 tahun 2007, Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian yang menyatakan menegaskan bahwa kepemilikan saham untuk atas nama orang lain. So, ini saya lurusin. Jadi kalau ada nomini agreement, teman-teman bikin nomini agreement itu nggak boleh. Itu batal demi hukum. Itu diatur di Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam hal terjadi perjanjian seperti ini, itu batal demi hukum. Jadi dia dianggap tidak pernah ada. Ya, jadi tadi kalau ada yang jawab nomini boleh, bisa. Secara khusus boleh. Itu nggak boleh. Oke, saya lanjut ya. Oke, unsur dan struktur dalam perjanjian.
Nah, ini menurut para ahli hukum perdata ya, menyatakan adanya pihak-pihak, adanya persetujuan para pihak, adanya tujuan yang akan dicapai, ada prestasi yang harus dilaksanakan, ada bentuk tertentu dan ada syarat tertentu. Ini menurut teori menurut para pakar-pakar hukum. Nah, ini yang harus teman-teman tahu nih, struktur kontrak nih. Ya. Struktur perjanjian itu secara umum seperti ini. Judul, pembukaan, komparisi, premis atau resital, isi perjanjian, penutup. Oke. Nah, ini saya mau bahas satu persatu secara cepat. Oke, judul. Judul tuh biasanya di atas ditulis kan, perjanjian apa gitu ya. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, biasanya gitu ya. Nah, lucu nih, misalnya di atas ditulisnya perjanjian jual beli gitu ya. Tapi di bawahnya ternyata perjanjiannya sewa gitu, bukan jual beli. Nah, itu nggak nyambung. Tapi perbedaan atau nggak nyambungnya judul sama isi itu tidak menghilangkan konten dari perjanjian tersebut. Ya, tapi sebaiknya ini sama. Jadi isi perjanjiannya apa, tulislah seperti itu. Utang piutang ya utang piutang. Perjanjian kerjasama ya kerjasama. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini biasanya di atas ditulis tuh. Perjanjian ini ditandatangani di mana, kapan, tanggalnya kapan. Nah, itu ditulis di situ tuh. Ya. Oke. Komparisi ya, komparisi itu apa sih? Itu identitas atau kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian. Apabila dia pribadi, ya dimasukinlah pribadi. Biasa di atas harus dilihat nih teman-teman kalau lihat perjanjian. Oke, saya kontrak sama siapa? Sama Satria misalnya gitu ya. Lihat Satria Ramadan, betul nggak nick-nya? KTP nomor berapa, alamat di mana? Kenapa semakin lengkap identitas dari orang tersebut akan semakin bagus pembuktiannya bahwa memang itu entered into agreement sama kita. Nah, kalau PT harus dicek nih, bener nggak nih yang tadi saya bilang? Kalau ternyata PT-nya misalnya PT X, tapi yang tanda tangan manajer misalnya. Misalnya ada yang kenal, oh saya kenal kok dia memang manajer di PT X. Dia yang tanda tangan nama saya. Dia main tanda tangan aja gitu ya. Padahal sebetulnya tadi yang mewakili perseroan itu adalah direksi. Nah, harus dicek juga nih. Kalau direksi betul nggak dia ada di aktanya? Nah, biasanya kalau kita, legal consultant, kita akan minta akta anggaran dasarnya. Pertama adalah akta pendiriannya. Itu juga harus dilihat. Nah, ini kelihatannya simpel nih para pihak nih. Tapi lagi-lagi, itu bisa dibatalin. Kalau memang terbukti, itu bukan orang yang sah. As simple as that. Jadi kalau misalnya ternyata, oke, manajer, betul manajer, harus dicek. Manajernya ini dapat kuasa nggak dari direksinya? Kalau dapat kuasa, nggak apa-apa. Ditulis berdasarkan kuasa, tanggal berapa, yang ditandatangani oleh siapa direkturnya. Itu harus ditulis. Nah, itulah yang namanya komparisi. Ya. Lalu premis. Nah, premis ini biasanya latar belakang kenapa sih mau dibuat. Biasanya para pihak dengan ini menyatakan, biasanya dibuat tanggal berapa, pihaknya ini, di bawahnya sebelumnya para pihak menyatakan apa. Nah, premis ini dinyatakan seperti itu. Misalnya, si A membutuhkan uang untuk biaya operasional, si B memiliki uang untuk digunakan, lalu dengan A dan B saling membutuhkan, maka masuklah ke dalam suatu perjanjian utang piutang misalnya gitu, dengan syarat-syarat ketentuan seperti itu. Jadi latar belakang kenapa sih agreement ini mau dibuat. Nah, biasanya di situ supaya kalau baca, tahu bahwa ini tentang ini ya. Jadi menjelaskan. Misalnya, si A adalah pemegang iup tambang di mana, si B ini pemodal misalnya gitu ya. Dinyatakan di situ. Nah, si B rencana memodalin si A untuk dia bisa operasional. Lalu nanti ada pembagian bagi hasil. Nah, secara detailnya akan diatur di pasal-pasal yang ada di bawahnya. Oke. Nah, ini yang paling penting nih, isi. Nah, isi ini biasanya pasti akan memuat pasal-pasal yang akan diperjanjikan di situ. Nah, idealnya isi ini dibagi menjadi 3. Ini yang kita lakukan ya. Artinya yang kita selalu lakukan kalau kita drafting agreement, kita selalu bagi menjadi 3. Yang pertama adalah commercial terms, yang kedua adalah technical terms, yang ketiga adalah legal terms. Ya, nanti akan saya bahas di belakang. Bagian penutup, ya ini tetap harus dilakukan lah.
Oke, ini isi. Oke, commercial terms. Nah, commercial terms ini biasanya yang tahu adalah si orang yang enter into agreement. Nah, kita sebagai legal consultant atau lawyer gitu ya, biasanya ini disepakati antara pebisnis. Misalnya teman-teman semua di sini pengusaha gitu ya, entrepreneur gitu, UMKM dan lain sebagainya, itu yang lebih tahu nih mengenai commercial terms. Nah, ini harus hati-hati untuk menyepakatinya. Gitu ya. Nah, ini commercial terms ini biasanya objeknya apa? Jangka waktunya gimana? Biaya, bunga, jaminannya ada nggak? Jaminan kebendaan. Ya, jaminan kebendaan itu apa sih? Jaminan kebendaan itu gadai. Fidusia gadai itu benda apa namanya bergerak. Jadi kayak misalnya handphone digade gitu ya. Terus apalagi emas gitu ya. Nah, fidusia itu untuk mobil, motor. Lalu hak tanggungan itu adalah untuk tanah atau barang tidak bergerak, tanah, bangunan. Lalu ada hipotek kapal. Dan sekarang yang ada lagi adalah resi gudang. Tapi itu lebih mendalam mengenai hal itu. Jadi ada nggak jaminan untuk ini? Lalu tata cara pembayarannya dan lain-lain yang berhubungan sama commercial terms. Nah, ini tips nih buat teman-teman nih. Nah, buat teman-teman, daripada ribet kalau mau masuk dalam suatu perjanjian gitu ya. Misalnya Dalbert mau enter into agreement gitu. Nggak usah ribet-ribet ngomongin yang di belakang-belakang. Sepakatin aja commercial terms-nya dulu. Ibaratnya cara bodoh dulu aja. Jadi, satu objek perjanjiannya apa? Jangka waktunya mau berapa lama? Ini dulu sepakatin dulu deh. Begitu dulu disepakatin, udah enak nih. Yang lain-lainnya technical terms sama legal terms itu lebih gampang. Ya, jadi commercial terms ini disepakati dulu deh. Kalau udah disepakati akan lebih mudah. Nah, ini yang tahu adalah para pihak yang ada dalam perjanjian. Nah, technical terms. Nah, ini teknis gimana? Contohnya, biasanya dalam isi perjanjian ada teknis. Serah terimanya, gimana caranya? Serah terimanya tuh adalah serah terima awal harus dalam kondisi seperti apa. Nah, perjanjian tuh rata-rata gini. Sewa menyewa unit, oke. Sewa menyewa, gini deh, sewa menyewa gedung gitu ya. Oke, serah terimanya tuh awalnya dalam kondisi seperti apa. Nah, tapi nggak diatur begitu udah selesai masa kontrak, nggak diatur. Apakah harus dibongkar lagi seperti semula, atau meninggalkan barang-barang yang ada di situ, atau gimana? Nah, ini yang jadi dispute. Karena nggak diatur secara teknis. Lalu pemeliharaan biasanya. Pemeliharaannya ini tanggung jawab siapa? Apakah nilainya yang kita kasih itu sudah termasuk, atau kita tiap bulan bayar ke pihak counterpart kita untuk dia yang ngurus? Nah, ini harus disepakati. Gitu ya. Nah, tata caranya gimana untuk apa namanya teknis banget lah ini. Nah, ini harus dilakukan. Contoh lagi, misalnya saya lagi assist klien untuk perjanjian pertambangan gitu ya. Satu punya uang, pemodal, satu lagi adalah pemilik IUP ya, pemilik tambang. Pertanyaannya yang untuk teknis, untuk yang berkoordinasi dengan masyarakat setempat siapa? Jadi benar-benar harus teknis banget, ini harus diatur. Untuk kepemerintahan siapa? Untuk administrasi siapa? Nah, ini teknis nih. Ini harus disepakati. Nah, lalu legal terms. Nah, legal terms ini yang biasanya teman-teman nggak menganggap remeh. Artinya kurang diperhatikan yang berujung kepada dispute. Nah, ini yang akan saya tekankan gitu ya. Biasanya legal terms itu ada hak dan kewajiban, pernyataan dan jaminan, prestasi, ada syarat batal, keadaan kahar atau force majeure, penafsiran, pilihan hukum, dan pilihan penyelesaian sengketa. Dan lain sebagainya lah yang lain-lain. Ini secara umum ya. Oke, saya mau bahas. Nah, hak dan kewajiban. Hak kewajiban itu sebenarnya prestasi. Artinya, haknya satu pihak itu akan menjadi kewajiban dari pihak lainnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini harus disepakati. Ini sangat variatif dan very kompleks. Jadi benar-benar harus disepakati kira-kira hak dan kewajiban yang akan dimasukin di situ, itu memang benar-benar bisa dilakukan. Sometimes menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Misalnya hanya gini, oke, tadi contoh lagi. Oke, saya enter, tadi, my client, satu perusahaan tambang, satu pemodal. Oke, perlu pembuatan jalan untuk bisa akses jalan, pembukaan jalan baru misalnya. Oke, saya bisa bangun. Berapa lama? Oke, 30 hari. Di state dalam perjanjian. Padahal kenyataannya 30 hari nggak gitu. Nah, itu tuh men-trigger prestasi. Jadi artinya harus disepakati yang memang yakin itu bisa dipenuhi. So, be careful di sini. Harus benar-benar
diomongin, didiskusikan secara kompleks dan secara detail kepada counterpart. Nah, pernyataan dan jaminan. Nah, para pihak itu biasanya di pernyataan dan jaminan ini dia saling menyatakan kebenaran dan menjamin bahwa perjanjian akan terlaksana dengan baik. Ini contoh. Biasanya pernyataan dan jaminan ada pasal khusus tentang pernyataan dan jaminan menyatakan bahwa para pihak yang masuk dalam perjanjian ini adalah para pihak yang sah untuk mewakili perusahaannya misalnya, atau memang pemilik misalnya gitu ya. Jadi menjamin bahwa para pihak adalah pemilik yang sah dari objek perjanjian, karena ada juga memang bukan miliknya dia, tapi dia yang engage. Jadi biasanya ini dimasukin di situ. Jadi menyatakan sebenarnya kalau ini ternyata terbukti dia tidak seperti itu, maka kita bisa legal action. Gitu ya. Lalu menjamin bahwa pihak dalam perjanjian tidak dalam status pilot dalam PKP atau PKPU. Nah, ini harus di state. Nah, teman-teman, kalau masuk dalam perjanjian, ini harus dilihat nih. Saya minta dong pernyataan dan jaminan nih dari counterpartnya. Jangan sampai misalnya teman-teman invest, misalnya gitu ya, Dalbert mau akuisisi perusahaan, ternyata perusahaan itu masih dalam proses legal action, lagi digugat sama orang, atau lagi dipilotin bahkan. Nah, itu kan bahaya gitu. Jadi uang yang nanti masuk akan hilang, bukan hilang ya, artinya akan menjadi suatu masalah baru lah. Gitu ya. Lalu tidak dalam tekanan, lalu perjanjian tidak dokumen perjanjian atau perizinan dan lain sebagainya akan tetap valid dan berlaku. Contohnya tadi tambang, itu biasanya harus dinyatakan bahwa pada saat saya enter into agreement sampai nanti selesainya, saya menjamin bahwa masa berlakunya izin-izin ini tetap akan valid. Jadi dia nggak expired. Nah, biasanya ada di situ. Nah, ini one prestasi nih. Nah, one prestasi itu tadi hak dan kewajiban ya. Teman-teman tadi hak dan kewajiban. Lalu ada pernyataan dan jaminan. Nah, biasanya kalau tidak dipenuhinya hal-hal itu tadi, terjadi yang namanya one prestasi atau cedera janji. Ya. Nah, tidak dipenuhi suatu perikatan atau tidak dipenuhi suatu janji janji-janji hak dan kewajiban atau pernyataan dan jaminan dalam suatu agreement, itu mengakibatkan one prestasi. One prestasi itu apa? Tidak dilakukannya hal yang dijanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. Yang tadi tuh, hati-hati hak dan kewajiban sama pernyataan-pernyataan itu. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, ini men-trigger suatu one prestasi. Nah, one prestasi itu diatur di pasal 1238 dan 1243. 1238 itu mengatur gini, seorang apabila one prestasi itu harus diperingatkan secara patut. Jadi harus disuratin, biasanya ada yang namanya somasi, gitu ya. Nah, itu bahasa di sini adalah akta sejenis atau surat perintah. Diperintahkan untuk membayar, misalnya ada engagement tadi, utang piutang bayar 6 bulan setelah engage gitu, ternyata lewat. Nah, itu harus disomasi, diperingatkan untuk hey, harus bayar. Ini praktek terjadi saya pada waktu di pengadilan gitu ya. Saya pada waktu itu adalah yang tergugat. Ini sambil cerita nih. Saya digugat bahwa saya suruh memenuhi ibarat digugat untuk membayar sesuatu gitu ya. Dan dia minta sita jaminan, menyita aset-aset klien saya gitu di situ ya, minta uang paksa segala macam. Saya cuma jawabnya begini, loh, saya ini nggak tahu loh kalau saya ini sebenarnya sedang one prestasi, soalnya berdasarkan 238 harus dinyatakan lalai pakai surat perintah. Nah, pakai ini saya menang loh. Gugatannya tidak dapat diterima. Artinya hakimnya pertimbangannya gini, ya diperingatkan dulu dong 1238-nya belum dilakukan, kok udah main gugat-gugat aja gitu. Jadi artinya kalau udah lalai, nah teman-teman harus tahu nih, kalau udah lalai nih somasi, jangan udah lalai, gua langsung gugat ke pengadilan, nggak bisa gitu. Gitu ya. Lalu one prestasi ini bisa meminta ganti rugi maupun bunga, gitu ya, apabila tidak dilakukan kewajiban-kewajibannya, 1243 kalau perdata. Lalu syarat batal, nah kalau akan menghapuskan perikatan akan menjadi batal perjanjiannya apabila yang dipersyaratkan dalam perjanjian tidak dilakukan. Nah, ini mengakibatkan ya, prakteknya ya, artinya apa yang sudah diterima itu harus dikembalikan. Misalnya kayak DP gitu ya, harus dikembalikan. Nah, syarat batal suatu perjanjian itu dianggap selalu ada di dalam suatu perjanjian. Nah, apabila terdapat suatu syarat batal dan itu ke-trigger, nah biasanya salah satu pihak bisa melakukan legal action. Nah, biasanya gini,
pernah nggak teman-teman ngelihat bahwa dengan ini mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Nah, kalau ada yang melihat bentuk dari suatu perjanjian itu artinya apa sih? 1266 1267 mengatur apabila ingin membatalkan suatu perjanjian itu harus dimintakan di muka hakim. Artinya kita nggak bisa nganggap bahwa ini batal. Meskipun diperjanjikan apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka bisa dibatalkan. Misalnya gitu dinyatakan dalam satu pasal wan prestasi. Tapi tidak mengatur mengenai 1266 1267 ini di waive, artinya harus minta pembatalan ke pengadilan. Nah, ini debatable juga. Secara prakteknya ada yang nggak usah 1266 1267 dihapus juga tetap aja harus gugat, nggak bisa. Toh pun langsung dibatalin perjanjiannya, pihak yang merasa dirugikan tetap dia akan minta pembatalan, minta hakim untuk melakukan suatu putusan terhadap pembatalan tersebut. Artinya akan terjadi gugat menggugat juga. Gitu ya. Jadi ini poin juga 1266 kalau teman-teman lihat 1266 tentang apa sih? Tentang itu. Jadi artinya pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan di muka hakim. Oke, keadaan kahar atau force majeure. Oke, force majeure itu apa sih? Keadaan memaksa. Artinya keadaan yang di luar dugaan gitu ya. Itu 1244 dan 1245. Jadi sesuatu keadaan yang memang misalnya kebakaran, kebanjiran, itu kan kita nggak pernah bisa duga ya. Nah, itu artinya dianggap bahwa force majeure terjadi. Itu bukan berarti menghilangkan kewajibannya sebetulnya. Nah, ini praktek juga nih. Ada orang berpikir, itu kan force majeure, jadi nggak apa-apa dong gue nggak bayar. Nggak gitu. Prakteknya, again, saya dalam berpraktek, force majeure dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian itu most likely nggak bisa ya. Artinya akan harus di restructuring lah atau di renegotiate. Contoh lagi adalah pandemi kemarin. Kan kemarin ada yang menyatakan bahwa pandemi itu kan force majeure. Nah, ini juga prakteknya juga begini. Ada yang ngomong, ada yang hakim punya pendapat begini. Itu nggak di state. Jadi ini ada artikel ya, ada artikel gitu ya, ada teman-teman juga yang praktek di pengadilan, itu nggak di state. Hakim bilang nggak di state dalam pasal force majeure di perjanjian situ bahwa termasuk pandemi itu sebagai keadaan force majeure. Jadi artinya itu tidak termasuk force majeure. Nah, ada yang berpendapat lagi bahwa, loh, gimana orang ini keadaan memaksa dan keadaan di luar kekuasaan dan yang menentukan pandemi kan bukan kita, kan Pak Jokowi yang nentuin. Even WHO menyatakan bahwa itu adalah pandemi. Jadi artinya banyak orang yang di shutdown bisnisnya. Banyak orang nggak bisa bayar. Operasional nggak jalan, nggak bisa bayar. Nah, selanjutnya banyak polemik tuh. Banyak gugat-menggugat tuh. Nah, jadi artinya force majeure itu bisa digunakan untuk merenegosiasi lah suatu agreement, bukan untuk membatalkan atau menghilangkan kewajiban. Sekali lagi, bukan untuk menghilangkan kewajiban. Nah, biasanya diatur juga tuh dalam pasal force majeure. Nah, kalau udah force majeure, itu apa yang harus dilakukan? Itu harus memberitahukan. Biasanya force majeure itu nggak bisa gini. Kan force majeure udah jelas Pak Jokowi ngomong nggak bisa. Biasanya apabila terjadi force majeure hari itu, misalnya kebakaran hari ini, ada di state di dalam perjanjian 14 hari atau 7 hari setelah kejadian, harus memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa itu dalam keadaan force majeure. Ya, jadi jangan menganggap bahwa udah otomatis tuh force majeure nggak. Jadi harus ada dikasih tahu ini saya dalam keadaan force majeure nih. Gimana, bisa nggak direnegosiate? Bisa nggak kita bicara atau kita addendum perjanjiannya? Gitu ya. Jadi itu tidak ke-trigger kalau tidak ada surat yang memberitahukan. Oke. Penafsiran. Nah, ini juga nih. Jika ada kata-kata dalam perjanjian, jika kata-kata suatu perjanjian tidak diperkenankan menyimpan daripada dengan jalan penafsiran. Nah, jadi gini, penafsiran itu gimana sih? Ada kata-kata dalam agreement itu yang membingungkan. Nah, biasanya itu ditafsirkan oleh hakim. Nah, tugas lawyer tuh biasanya memberikan logika hukum atau penafsiran hukum kepada hakim. Ini sebenarnya pasal ini maksudnya begini loh. Nah, that's why banyak kasus di mana perjanjian itu tidak didetailkan secara detail. Jadi bahasanya ambigu gitu. Nah, ini nih membuka celah atau ada potensi untuk terjadi dispute di kemudian hari. Gitu ya. Ini di 13
43 ya. Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi sebagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu daripada dipegang teguh arti menurut hukum. Nah, jadi artinya ini jangan sampai terjadi ambiguitas dalam suatu pasal perjanjian. Oke. Nah, ini pilihan hukum. Nah, pilihan hukum secara cepat aja, hukum itu biasanya di mana tempat perjanjian itu dibuat. Pilihan hukum biasanya gini, di dalam suatu agreement di bagian akhir itu adalah gini, pemilihan hukum. Hukum ini dipilih berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Misalnya gitu ya. Nah, ada juga pertanyaan selanjutnya, kalau engage sama pihak luar negeri gimana? Misalnya sama PT yang ada di Inggris misalnya gitu. Boleh juga mereka minta pemilihan hukum yang berlaku adalah hukum yang lain. Misalnya, saya pengen, ini PT yang satu adalah negaranya negara Inggris, satunya lagi negaranya Indonesia. Dia milih hukum yang berlaku adalah hukum Singapura. Dan nanti penyelesaian sengketanya melalui Singapore International Arbitration Center, SIAC. Boleh juga, kenapa nggak boleh? Yang tadi 1338 bahwa disepakati apabila memang itu disetujui oleh para pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Itu boleh. Gitu ya. Jadi banyak pelaku-pelaku bisnis yang di luar negeri mereka lebih ongkot percaya dengan hukum yang ada di luar negeri. Misalnya hukum Inggris gitu ya. Boleh juga. Nah, biasanya itu ada unsur asingnya. Kalau Indonesia sama Indonesia sangat jarang. Biasanya akan pilih tetap Indonesia. Lalu penyelesaian sengketa. Dalam suatu perjanjian di bagian akhir, teman-teman bisa lihat ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu ada pemilihan itu pengadilan umum. Pengadilan umum itu apa? Di pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu tingkat pertama, ya. Tingkat kedua nanti bisa di sengketanya di tingkat pengadilan negeri ada yang nggak puas tuh banding. Banding itu di pengadilan tinggi. Lalu ada kasasi, kasasi itu ke MA. Lalu ada satu lagi PK, peninjauan kembali. Nah, ini juga buat teman-teman. Dalam suatu kontrak wan prestasi itu harus dilihat penyelesaian sengketanya di mana nih. Gitu ya, teman-teman harus dilihat, oh pilihnya kemana. Kalau ke pengadilan harus ke pengadilan. Nah, ada lagi pemilihannya di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Biasanya arbitrase sih. Nah, arbitrase di Indonesia itu ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, biasanya pilih BANI juga nggak apa-apa. Gitu ya. Beda lah, ada hukum acaranya yang berbeda, undang-undang yang mengatur berbeda. Nah, itu tergantung mau di mana. Gitu ya. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan juga perjanjian. Misalnya, oke, saya mau kontrak kerja sama suatu PT, gitu ya. Saya mau diangkat jadi manajer. Saya pilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena saya didomisili di Jakarta Selatan dan PT yang saya mau bekerja di Jakarta Selatan. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang mengatur secara khusus di hubungan industri atau Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003 dan kalau nggak salah tuh penyelesaian hubungan industrial itu di pasal di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Itu harus di PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Itu yang berhubungan sama tenaga kerjaan. So, nggak bisa. Gitu ya. Jadi pengadilan umum, arbitrase. Nah, ada lagi lembaga yang khusus. Mungkin saya boleh kasih tahu, sharing juga. Ya, teman-teman, loh, itu kan disepakati arbitrase sama disepakati pengadilan. Kok tiba-tiba saya dipailitin misalnya gitu. Saya nggak bayar utang, saya dipailitin. Undang-undang kepailitan itu, Undang-Undang 37 tahun 2004, itu mengatur secara khusus. Pilot itu mengesampingkan pengadilan umum maupun arbitrase. Jadi, mau ada klausula arbitrase, mau ada pengadilan negeri, begitu nggak bayar utang, syarat yang ada di kepailitan itu terpenuhi, bisa diajuin pilot. Jadi kalau teman-teman dalam melakukan bisnis, oh ini udah jelas kok penyelesaian sengketanya di sini, kok saya dipilotin. Nah, itu memang diatur seperti itu, secara khusus gitu ya. Lalu selanjutnya, jual beli tanah yang ada objeknya. Nah, ini saya juga boleh sharing, itu diatur di 113 HIR. Artinya, tempat bersengketanya harus letak di mana tanah itu berada. Misalnya tadi saya sama Sinta jual beli tanah yang ada di Medan misalnya, tapi domisili saya di Jakarta, domisilinya Inta di Jogja. Tanahnya ada di Medan. Artinya kalau terjadi sengketa atau dispute terhadap tanah tersebut harus diselesaikan di mana tanah itu berada. Itu pasal 113 HIR. Nah, itu tentang penyelesaian sengketa.
Nah, ini masalah-masalah yang sering timbul nih dalam perjanjian. Nah, ini saya udah mau mendekati akhir. Nah, pihak yang masuk dalam perjanjian nggak memiliki legal standing, lalu adanya layer-layer dalam perjanjian. Legal standing itu ada apa? Jadi misalnya saya engage sama orang yang mengaku bahwa dia adalah pemilik rumah. Jadi misalnya gini, Satria punya rumah. Saya tahu Satria udah tinggal di satu rumah udah 20 tahun. Nah, saya tahu itu punyanya dia. Akhirnya dia tanda tangan sama saya jual beli rumah gitu ya. Atau nggak usah jual beli rumah deh ya. Ya boleh lah rumah lah. Atau sewa deh, saya mau sewa rumahnya Satria. Soalnya kalau jual beli biasanya pakai PPAT. Saya sewa deh pakai apa perjanjian bawah tangan atau perjanjian bukan notaril gitu ya. Saya tahu Satria udah tinggal di situ udah lama gitu. Tapi sertifikatnya atas namanya bukan atas nama Satria, atas nama bapaknya. Itu nggak bisa juga. Artinya harus orang yang ada yang memiliki barang tersebut. Kecuali orang itu dapat kuasa. Sama kayak tadi juga direktur. Nah, teman-teman harus dilihat para pihak. Pihak pertama harus dilihat nih kalau PT ini benar nggak nih direkturnya nih. Karena konsekuensinya tadi dapat dibatalkan. Ternyata bukan direkturnya, ini manajernya nggak ada ini juga lagi. Proksinya nggak ada surat kuasanya. Nah, misalnya direktur, udah bener kok dia direktur, ternyata di anggaran dasar, menurut Undang-Undang PT harus dinyatakan apabila anggaran dasar mengatur, yang berhak mewakili perseroan itu direksi, itu 2 direksi. Satu direktur utama dan direksi, nah itu harus 2, yang tanda tangan harus 2. Nah, biasanya anggaran dasar mengatur hal tersebut. Nah, ternyata cuma 1 nih, nggak bisa juga, bisa dibatalin juga. Gitu ya. Ini harus hati-hati nih, teman-teman harus cek di sini. Lalu adanya layer-layer dalam perjanjian nih, kenapa saya masukin gini? Kenapa? Karena ini terjadi nih baru aja klien kita gitu ya. Klien kita engage sama orang yang orang itu punya project. Jadi artinya itu cuma punya project aja. Punya project apa? Pengangkutan. Klien saya adalah shipping company. Pengangkutan, oke, barang apa yang diangkut? Tambang. Oke. Ternyata dispute nih, nggak dibayar nih klien saya nih. Pas kita mau nggak dibayar, barang yang ada di atas kapal kita tahan. Kita nggak mau bongkar dulu dong. Ternyata klien saya ini engage sama si A, ternyata itu barang bukan punya miliknya si A, punyanya si B. Ternyata di broker gitu. Nah, ini banyak di tambang shipping banyak nih. Gitu ya. Jadi nggak harus punyanya juga karena barang tambang itu banyak brokernya. Nah, ini nih sering banget terjadi. Jadi harus tahu nih. Saya biasanya masukin tuh yang tadi saya bilang di pernyataan dan jaminan. Ini oke, ada barang ini punya siapa? Oh, ini engage-nya si A, tapi saya ini barangnya punya si X misalnya gitu. Ya udah si X masuk dong dalam perjanjian. Nggak apa-apa, saya bayarnya ke lu nggak apa-apa, tapi lo harus ini apa namanya masuk. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu nih sama-sama. Biasanya kita begitu untuk menghindari dispute. Oke, selanjutnya barang yang diperjanjikan bukan milik dari pihak dalam perjanjian, tadi udah saya jelasin bahwa memang bukan dia yang pemiliknya. Lo tidak ada jaminan terhadap pembayar, biasanya nggak ada jaminannya. Oke, utang piutang nggak ada jaminannya. Jaminannya apa? Nggak ada. Gitu ya. Biasanya jaminan tuh tadi saya bilang ada apa? Hak tanggungan misalnya buat tanah, fidusia, gadai saham juga bisa digadein. Nah, biasanya itu menjamin kalau ada apa-apa bisa melakukan tindakan hukum terhadap barang yang dijaminkan tersebut. Lalu penjaminan juga bisa dengan garantor gitu ya. Penjamin. Jadi misalnya saya utang piutang sama Indah, ternyata nanti yang menjamin utang Indah adalah Hussein. Bisa. Jadi dalam hal nanti Indah nggak bayar, Hussein nanti yang akan membayar misalnya gitu. Itu juga jaminan juga. Lalu nggak mengatur teknis pelaksanaan perjanjian tadi, serah terimanya gimana, pemeliharaannya gimana, itu detail harus diatur. Karena begitu udah selesai, perjanjiannya bundek nih. Karena di perjanjian nggak diatur. Loh kan ini gimana dong ini? Kok nggak dibongkar? Loh nggak di perjanjian nggak dibongkar, saya nggak bilang suruh bongkar. Terus kalau saya bongkar, ini biayanya siapa? Maksudnya teknis-teknis kayak gitu tuh yang harus didetailin banget dalam suatu perjanjian. Kalau teman-teman mau masuk dalam suatu perjanjian. Lalu biasanya tidak mengatur mengenai lembaga penyelesaian sengketa. Nah ini susah nih. Kalau nggak diatur penyelesaian sengketanya tadi, misalnya pengadilan apa arbitrase, gimana? Ya disepakati setelahnya boleh. Tapi kalau nggak ada yang sepakat gimana? Nah itu yang repot tuh. Gitu ya. Ini harus ada nih pemilihan hukum dalam lembaga penyelesaian sengketa. Selanjutnya biasanya garantor tidak melepaskan hak istimewa. Nah, garantor hak istimewa ini ada 1831 sama 1832. Nah ini menarik nih, teman-teman. Dalam utang piutang misalnya ada penjamin, misalnya oke, saya utang sama si A, ya dijamin sama bapaknya misalnya, atau dijamin sama perusahaan lain, pakai corporate guarantee atau personal guarantee. Gitu ya. Pastikan hak istimewanya di waive di dalam perjanjian penjaminan tersebut. Itu ada di KUH Perdata
1831 dan 1832. Saya bacain ya. Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur dahulu yang harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Yang 1832, penanggung tidak dapat menuntut supaya barang debitur lebih dulu disita atau dijual kecuali bila ia telah melepaskan haknya. Jadi biasanya dalam perjanjian garantor itu dimasukin. Jadi teman-teman kalau engage dalam suatu facility agreement itu ada penjamin harus di-waive pasal 1531 1832. Konsekuensinya kalau enggak apa? Artinya gini, saya utang piutang saya minjemin uang investasi ke Indah yang jamin Husein. Ini tidak di-waive. Artinya saya harus melakukan tindakan hukum dulu terhadap Indah. Saya harus gugat dulu, banding dulu misalnya gitu ya, sampai kasasi dulu, sampai putusan hukumnya inkrah, kekuatan hukum tetap. Baru kalau ternyata sita asetnya dari si Indah nggak cukup, baru saya bisa sue si Husein. Nah, kalau ini di-waive, dua-duanya bisa saya lakukan tindakan hukum. Saya bisa gugat dua-duanya atau bisa saya pilotin dua-duanya. Nah, biasanya karena nggak dilakukan, biasanya gini, kan udah dijamin sama Husein. Langsung aja saya gugat si Husein, atau saya somasin si Husein. Oh, nggak bisa. Nah, ini kadang-kadang nih, jadi masalah di situ. Itu ya. Apa lagi ya? Oh, yang saya mau tambahin di sini question. Ntar saya mau tambahin. Perjanjian itu berakhir dalam apa aja sih? Jadi teman-teman juga harus tahu. Dalam hal apa aja sih suatu perjanjian itu berakhir? Karena prestasinya terpenuhi. Misalnya karena pembayaran udah dibayar, utang piutang lunas selesai udah. Lalu ada pembaruan utang, ya, novasi. Ada kompensasi atau set off. Set off adalah oke, saya punya utang tapi saya juga punya utang, oke, kita set off. Itu juga selesai. Asal disepakati itu lunas. Ada pencampuran utang, ada dibebaskan, artinya udahlah gua maafin deh. Udah nggak usah bayar lagi, nggak apa-apa. Perikatnya selesai. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian. Nah, itu juga hilang tuh. Nah, makanya kalau kita KPR nih, wajib kan harus ada insurance. Karena ini diatur apabila objeknya atau misalnya ruko, rumah, jadi kita lagi beli, jadi objek jaminan gitu ya. Begitu itu kebakar, hilang, nggak ada insurance, udah. Perikatannya berakhir. Tapi bukan berarti kewajibannya juga berakhir. Gitu ya. Perikatannya berakhir, tapi apa konsekuensinya? Tadi ada syarat pengakhir atau syarat batalnya tadi. Apa gitu ya. Lalu batalnya perjanjian atau diakhiri oleh salah satu pihak. Jadi salah satu pihak mengatakan, oke, saya akhiri, saya gugat, atau saya batalin perjanjian, itu perjanjiannya berakhir. Oke, paling itu aja secara umum dan practically yang saya alami atau saya lakukan, saya temui, saya hadapi, saya advise klien saya adalah seputar ini yang harus mereka ketahui. Oke, that's why kita selalu mengadvise klien kita untuk keluarin dulu deh commercial terms-nya dulu deh supaya nggak ribet karena banyak banget yang harus disepakati di situ. Paling itu ya. Oke, mungkin sebelum saya Q&A, saya mau kasih contoh nih. Oke, kelihatan ya. Nah, ini klien saya nih. Ini cepat aja, pertambangan nikel. Ini tadi yang saya bilang nih, pembukaan. Ditandatangani kapan? Oleh PT. Nah, bisa ditulis, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di mana, beralamat di mana, diwakili oleh siapa? Selaku direktur, gitu ya. Nanti selanjutnya, ini juga sama. Nah, kalau ini kuasa harusnya ditandatangani oleh siapa, berdasarkan surat kuasa dari siapa, direksi, oleh karenanya sah. Biasanya gitu ya. Ini tadi komparasi. Jadi pembukaan, tadi kan komparasi. Nah, ini di sini nih premis. Nah, pihak pertama ada sebuah perusahaan terbatas yang memiliki IUP nomor berapa gitu ya. Nah, ini pihak kedua nih untuk membiayai, dia yang punya membiayai. Untuk bersinergi kerjasama, makanya dia pengen kerjasama gitu ya. Ini tadi premisnya. Ya. Lalu nih tadi objeknya yang saya bilang. Ada objeknya apa sih? Oh, yang tambang itu tadi. Ini hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban apa nih mendapatkan? Nah, haknya pihak pertama tadi mendapatkan pembiayaan 12,5 miliar gitu ya. Ini outlier yang kita assist klien kita nih. Nah, lalu mendapatkan hasil keuntungan 50%. Nah, ini commercial terms. Ya.
Lalu kewajibannya apa? Menyediakan ini izin pertambangan, IPPK, kehutanan nih izinnya semua. Nah, ini hak dan kewajiban para pihak diatur di situ. Nih. Oke. Banyak nih yang tadi saya bilang, ini very complex. Nah, itu harus disepakati dulu oleh para pihak. Duduk bareng dulu. Jangan sampai menjanjikan ini yang ujung-ujungnya ini nggak bisa dipenuhi. Ke-trigger one prestasinya. Nah, ini jangka waktunya, ini commercial terms. Ini pembagian keuntungan. Nah, tadi commercial terms ya. Ini biaya, ini apa aja sih biaya-biaya yang harus dikeluarin? Ini biaya penambangan dan lain sebagainya. Ini pernyataan dan jaminan tadi. Menyatakan menjamin bahwa tidak akan ada gangguan dari pihak manapun. Si pemilik IUP-nya. Menjamin uang yang akan diberikan itu tidak dari hasil pencucian uang, misalnya gitu ya. Jadi menjamin semuanya. Oke, ini banyak nih pernyataan dan jaminan. Nih, ini juga pembayaran bagi hasil dan pajak diatur. Nih, force major-nya. Apa aja sih yang force major gitu ya? Tadi saya bilang. Kebakaran, banjir, kebijakan pemerintah berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjalanan. Ini kita nih, ini bisa kita masukin nih kemarin nih. Kebijakan pemerintah menyatakan bahwa itu pandemik gitu ya. Jadi kita bisa trigger force major-nya. Syaratnya apa? Harus memberitahukan 7 hari setelah itu terjadi. Nah, kalau ini nggak dilakukan, tadi saya sempat mention bahwa ya kita nggak tahu. Itu kan harus dilakukan dulu, baru force major-nya terjadi. Nah, ini kerahasiaan, artinya nggak boleh kasih tahu ke pihak lain. Ini penyelesaian sengketa, saya bilang, wajib. Ya, ini arbitrase nih, melalui arbitrase. Ya, jadi dia harus kualitas. Jadi kalau misalnya ini kita masukin gugatan ke pengadilan negeri biasa, nggak bisa. Nanti akan dieksepsi namanya. Gitu ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan umum atau penutup. Ini ketentuan umum lah. Nanti korespondensi kemana? Ini di tanda tangan apa namanya tanpa paksaan dan lain sebagainya itu ada di sini juga. Ya, ini penutup. Itu. Jadi ini kurang lebih sudah less of potential dispute. Jadi kita protect dari segala sisi. Paling itu question? Ya udah banyak yang nanya ini trainer Adis. Waduh, saya dikepung nih nanti nih. Dari ini pertama dari Mantek Sangaji, ke Mantek Sangaji. Perjanjian perlu ditandatangani di atas materai atau tidak? Nah, itu yang kedua juga dari Kasih. Apa makna nominal pada materai yang berlaku di Indonesia? Waduh. Ini. Oke. Kita dijawab dulu ya. Perlu nggak sih pakai apa namanya materai gitu ya? Nah, materai itu ini kalau nggak salah ya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 85 atau 84 tentang biaya materai. Mungkin nanti bisa dicek teman-teman. Nah, itu menyatakan bahwa dokumen yang akan dipergunakan sebagai pembuktian harus dibubuhi materai. Nah, bukan berarti perjanjian yang tidak dibubuhi materai itu tidak memiliki kekuatan hukum. Tetap legal and binding. Tapi apabila digunakan sebagai pembuktian, artinya pembuktian di muka hakim, gitu ya, di muka hakim itu harus dibubuhi materai, itu syaratnya. Undang-undangnya ngomong begitu. Nah, dibubuhi, kalau biasa gini, kalau perjanjiannya itu ada, gimana dong kalau misalnya udah telat nih, belum di materai nih perjanjiannya, berarti kita nggak bisa dong melakukan tindakan hukum. Tidak. Ada yang namanya nih praktek lagi. Nah, seglen namanya. Artinya dijadiin bukti itu ke kantor pos, minta itu dicap di materai, lalu bukti tersebut didaftarin di pengadilan untuk pembuktian. Itu dilegalisasi lagi sama pengadilan gitu ya. Gitu. Oh ya, saya mau sharing lagi juga dulu. Oh, saya lupa nih, ini penting. Tiba-tiba lintas di pikiran saya. Gini, tadi yang berhubungan sama asing, misalnya Bro Hussein tanda tangan, oke saya tanda tangan sama my partner my counterpart di Singapura gitu ya. Oke, bikin perjanjian, udah deal, oke kita tanda tangan. Oke, tanda tangan nanti gue kirim ya draft tanda tangannya di Singapura, lo tanda tangan ke Singapura. Begitu lo tanda tangan, lo kirim ke Indonesia, habis itu gue tanda tangan lagi gitu ya. Nanti udah, jadi kita cuma tukeran tanda tangan doang. Itu nggak bisa. Jadi tanda tangan atau gini, atau dokumen yang harus akan dipergunakan di Indonesia itu di Peraturan Menteri Luar Negeri nomor berapa saya lupa. Nah itu harus, kalau mau tanda tangan, atau dipergunakan di Indonesia secara sah, itu harus dilegalisasi di negara atau di embassy negara yang bersangkutan. Misalnya mau digunakan di Indonesia. Saya tadi tanda tangan hukum negara Indonesia, Hussein tanda tangan hukum negara Indonesia, dia counterpartnya di Singapura. Artinya
dokumen itu waktu ditandatangan sama si kliennya itu, si counterpartnya itu harus tanda tangan di embassy Indonesia yang ada di Singapura. Oke. Ada legalisasinya diketok, tak ada capnya, baru itu sah. Kalau nggak sah, dianggap itu nggak cakep lagi, bisa dibatalin. So, you have to be careful. Karena saya percaya di sini pasti banyak entrepreneur nih. Ada 42 orang, nih pengusaha semua gitu ya. Jadi, one day kalian engage di luar negeri, nggak bisa. Kalau misal enter into agreement sama orang di luar negeri, langsung main exchange dokumen begitu nggak bisa. Jadi harus ada cap KBRI-nya lah di sana, di negara di mana counterpartnya berada. You have to be careful di situ. Nah, sama kalau misalnya paling itu aja deh. Itu yang kepikiran tadi. Okay. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Yogi, mau bertanya langsung, Kak Kadis. Boleh. Kak Yogi boleh di-unmute, Kak Yogi. Ya, halo Mas Kris. Hai. Kenalin, ini saya Yogi dulu, mantan JSIS juga, JCI Jakarta 2014 atau 15 dulu ya. Yes, lu kenalnya sama Bro Husen kalau gua lihat di sini ya. Halo Bro, apa kabar Bro? Alhamdulillah sehat. Yang lain kayaknya masih belum ada yang tahu lagi nih. Salam kenal semuanya. Oke, jadi Mas Kris ini menarik banget topiknya. Jadi memang ini ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh dong. Nanti tinggal saya kirim aja invoice-nya, saya charge. boleh. Dikirimnya ke Bro Husen aja. Enggak, untuk JSIS free lah. Nanti saya kena somasi sama Bro Husen. Oh, aduh. Jadi pertama ini yang simple dulu, ini penasaran aja. Jadi tadi kan dibilang kalau nggak boleh ada paksaan ya. Yes. Ini mungkin pertanyaan dulu atau satu pertanyaan jawab atau gimana enaknya? Semuanya dulu saya sebut ya. Boleh. Jadi yang pertama tadi kan yang masalah paksaan tadi itu sebenarnya cuma curious aja. Itu gimana sih tahu pembuktiannya kalau ini adalah berdasarkan paksaan perjanjian ini gitu. Kadang-kadang kan paksaan itu kan behind the scene, tiba-tiba udah tanda tangan gitu. Bagaimana pembuktian kalau itu merupakan paksaan gitu. Satu itu. Terus yang kedua, ini menarik mengenai nomini. Jadi saya salah satu yang tadi ngomong nomini itu boleh. Yes. Karena di pengalaman industri saya kan kebetulan di energi terbarukan, di renewable energy. Jadi di aturan renewable energy itu ada kapasitas tertentu yang maksimal asing itu 49% cuman kepemilikannya. Nah, ini bahkan dulu saya saking pernah diskus sama salah satu law firm besar, saya nggak nyebut nama law firmnya, itu asing itu udah sangat menerima nomini itu. Nah, makanya tadi gue berpikir, oh berarti nomini ini nggak masalah gitu, karena saking asing aja udah boleh. Nah, cuman mau nanya, ini kan udah terjadi banyak banget nomini di industri saya ini. Yes. Kalau misalnya orang yang menjadi nomini, yang memiliki saham itu, tiba-tiba nggak mau memberikan saham itu, berarti boleh itu berarti. Ini berarti intinya kalau tadi dibilang berarti batal demi hukum lah istilahnya. Itu yes. Berarti apakah boleh gitu? Yes. Itu yang kedua. Saya jawab dulu ya 1-2 biar saya nggak ini. Boleh. Yang pertama, gimana membuktikan gimana ada paksaan atau enggak? Oke. Biasanya kan di jaminan ditulis tuh. Biasanya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam menandatangani perjanjian tanpa ada tekanan, paksaan maupun bujuk rayu dari pihak manapun, artinya secara sadar. Nah, begitu dia state begitu, anggapannya bahwa memang itu dinyatakan bahwa oke, kan gini, untuk pembuktian kan artinya membuktikan. Membuktikan itu bisa dibilang di muka hakim atau di muka kepolisian, artinya kalau dalam hal penipuan gitu ya. Oke. Nah, biasanya saya masukin di situ di perjanjian saksi-saksi. Saksinya biasanya saksi dari pihak kita sama pihak sana. Gitu ya. Nah, dimasukin saksi artinya meskipun itu kenyataannya memang di dalam tekanan, udah ada saksi kok, pembuktian tuh asasnya gitu, ada barang bukti, ada alat bukti. Gitu ya. Barang buktinya apa ya? Ini kalau kita ngomong tekanan kan kebuktian bahwa ini ada unsur tekanannya, ada saya bilang mungkin ada unsur pidananya, mungkin gitu ya. Artinya pembuktiannya harus begitu. Nah, di pengadilan pun perdata juga begitu. Gitu ya, ada barang alat bukti, ada saksi juga, bukti juga, gitu ya. Saksi itu tergolong pembuktian, bukti juga. Jadi kalau udah ada saksinya di situ dinyatakan bahwa tanpa ada tekanan di tanda tangan, oke, mau dibilang waktu itu saya dalam tekanan, nggak bisa, udah ada saksinya kok, saya gitu. Yang repot adalah dalam tekanan, tapi nggak dinyatakan di situ, nggak ada saksinya. Nah, ini repot nih, gitu ya. Artinya harus ada saksi yang mengatakan bahwa itu memang dalam tekanan.
Jadi memang misalnya ada saksi yang menyatakan, yang melihat bahwa itu memang dalam tekanan pada waktu itu dia bersaksi di pengadilan atau bersaksi di muka penyidik. Oh, bahwa memang benar kalau itu dalam tekanan, tapi memang nggak ada saksinya di situ atau tidak ada pernyataan bahwa dia dalam menandatangani perjanjian tidak dalam tekanan. Nah, itu bisa tuh. Artinya bisa dibatalin perjanjiannya. Oke, yang nomor 1 menjawab? Terjawab. Oke. Yang kedua adalah gimana nomini yang udah terjadi gitu ya. Nah, yang kita alami begitu, Bro Yogi, bahwa memang semua gini loh. Jangankan untuk terbuka negative list investment. Untuk jadi foreign company aja males kadang-kadang. Kenapa? Karena kan syaratnya lebih berat gitu ya. Jadi begitu orang lain masuk ke sini, otomatis PT-nya itu jadi foreign company gitu ya. Nah itu kan banyak gitu kan, syarat-syaratnya lebih rumit lah, itu bisa kita bahas dalam sesi yang lain. Artinya untuk menghindari hal tersebut, mereka pakai nomini kan gitu kan. Oke, pakai nomini pakai perjanjian, kita bikin perjanjian gitu ya. Nggak mungkin ada notaris pasti nggak akan berani. Kalau sampai notaris ada yang berani kayak gitu, pasti dicabut di sini. Nah, tanda tangan Bro Yogi di bawah tangan biasa, pakai materai gitu ya. Oke, menyatakan bahwa saya memberikan uang sebesar ini untuk pembelian saham atau untuk akuisisi saham di PT X. Dengan ini, Yogi mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa ini adalah milik si Adis, bahwa suatu saat diminta dikembalikan, harus dikembalikan. Dan apabila tidak dikembalikan, maka akan mengganti rugi segala macam. Begitu nggak dikembalikan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu dianggap batal demi hukum. Jadi artinya kalau nggak dibalikin susah, begitu mau gugat di pengadilan terhadap itu, Satria nggak mau balikin tuh, padahal itu kan duit gua buat masuk di saham itu, nggak bisa sahamnya atas namanya Yogi kok. Dan itu menyalahi Undang-Undang Penanaman Modal pasal 33. Itu batal demi hukum. Nah, pertanyaan selanjutnya, kok banyak yang begitu? Nah, saya akan jawab, banyak yang melanggar lampu merah nggak ketabrak kok, nggak ke polisi. Iya. Kenapa gue tanya? Soalnya sampai law firm besar aja, ada salah satu law firm besar itu sampai bilang banyak pihak asing itu kayaknya udah nggak masalah dengan nomini. Jadi, berarti udah sangat lumrah sekali. Tapi berarti intinya kesimpulannya kalau dengan nomini ini sangat lemah sekali intinya ya. Ada caranya untuk memperkuat, Bro. Nih gue kasih tips ya nih. Oh iya, boleh. Ya, jadi misalnya gue kasih uang ke Yogi, oke, berapa? 10 miliar untuk beli saham, oke. Gue nggak bikin perjanjian nomini, gue akan bikin perjanjian utang piutang. Gue bikin perjanjian utang piutang, lo utang jumlah uang segitu, ya kan? Oke. Tapi yang menjadi jaminan terhadap utang itu adalah apa? Saham lo yang ada di PT X. Jadi sewaktu-waktu di situ ditulis juga bahwa sewaktu-waktu lo one prestasi bisa di-call sewaktu-waktu, gua bisa eksekusi saham yang ada di situ. Jadi artinya juga nggak bisa jual sahamnya. Oke, karena utang judulnya ya. Yes, utang piutang jatuhnya. Sahamnya juga di-pledge, dipasang gade sahamnya ke atas nama saya. Saya orang asing misalnya gitu ya, masuk ke Bro Yogi, saya kan pledge ke saya. Meskipun nanti ujungnya begitu eksekusi kan saya jadi pihak asing segala macam ya, nanti belakangan lah. Itu ada strukturnya. Gitu. Menjawab yang nomor 2? Menjawab. Ini boleh 2 lagi? Kalau ini yang pertanyaan yang asli tadi belum dijawab, boleh jawab yang asli dulu nggak, Kak Yogi? Boleh. Sebelum Silakan. Yang apa? Ini ternyata belum jawab tadi pertanyaan yang Kak Asli sebelum Kak Yogi. Apa makna nominal pada materai yang berlaku di Indonesia? Itu maknanya, itu undang-undang aja yang ngatur, itu berhubungan sama pajak pendapatan negara. Oh, itu berhubungan dengan pajak pendapatan negara. Oke, baik. Kak Yogi 1 dulu, habis itu nanti kita pindah pertanyaan ke LP Indah ya, Kak Yogi. Sekali lagi. Oke, boleh. Oke, karena udah banget seru nih. Ya, kalau gitu ini aja, cuman make sure, kan dalam satu industri itu ada banyak undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur gitu kan. Nah, kalau di perjanjian itu di state kalau ada pasal mengenyampingkan undang-undang ini, mengenyampingkan peraturan ini, dan misalnya memang itu akhirnya terjadi, itu apakah boleh itu mengenyampingkan suatu peraturan atau suatu undang-undang? Soalnya legal gue dulu pernah melakukan itu, tapi gue karena bukan orang hukum, gue ikut-ikut aja gitu dengan keadaan itu. Makanya ini pengen make sure aja dengan keadaan kayak gitu. Oke. Mengesampingkan undang-undang jelas nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Tapi tadi beda ya. Apa yang 1831, 1832 tadi mengenai garantor ya. Kalau garantor memang
di pasal 832-nya diatur apabila si garantor mengesampingkan hak istimewanya. Artinya kalau dia melepaskan hak istimewanya boleh, memang diatur boleh. Nah, mengesampingkan suatu undang-undang jawabannya nggak boleh. Undang-undang dibikin kok untuk dikesampingkan. Misalnya saya mau mengesampingkan undang-undang pencucian uang, kenapa supaya gue bisa cuci uang? Nggak bisa. Atau mungkin kalau jangan undang-undang lah, peraturan menteri misalnya. Nggak bisa juga. Peraturan menteri itu peraturan pelaksanaan lebih teknis dibanding undang-undang. Artinya itu lebih nggak boleh lagi. Nah, biasanya di tadi 1266, 1267. Nah, kalau misalnya Bro Yogi lihat, kalau yang dikesampingkan itu tuh secara umum dilakukan seperti itu. Mengesampingkan pasal 1266, 1267 itu artinya apa? Kalau minta pengakhiran perjanjian atau ada yang one prestasi, ada yang dispute, itu harus minta di pengadilan. Jadi harus gugat dulu. Kalau nggak nganggap itu batal. Nah, itu secara prakteknya sekarang nggak usah dikesampingkan, juga rata-rata berantem semua di pengadilan kok. Jadi nggak perlu dikesampingkan aja. Pasti para pihak yang keberatan pasti akan gugat ke pengadilan. Gitu. Jadi kalau mengesampingkan pasal 1266, 1267 KUH Perdata itu biasa. Tapi kalau mengesampingkan peraturan menteri, oh jelas nggak boleh. Saya mau mengesampingkan undang-undang peraturan menteri tenaga kerja yang baru nih, undang-undang cipta kerja nih, hak-haknya tambah parah kita. Pekerja misalnya gitu. Ya nggak bisa. Oke. Siap, thank you Bro Chris. Sama-sama. Sangat menjawab. Sekarang boleh Elpinda pertanyaannya. Oke. Saya mau tanya nih untuk speakernya. Untuk apakah kontrak atau perjanjian yang ditandatangani secara digital itu tetap berlaku ya? Yang di apa? Sorry? Apakah kontrak atau perjanjian yang ditandatangani secara digital tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak? Oke. Sekarang ini kan eranya era pandemi ya. Maksudnya era digital semuanya gitu ya. Nah, ini peraturan yang mengatur ini adalah peraturan ITE nih. Peraturan ITE yang mengatur secara khusus mengenai hal ini. Nah, ini ada di Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE gitu ya. Saya lupa 19 2016 kalau nggak salah. 19 2016 kalau nggak salah. Pasal 1 angka 22. Itu diatur bunyinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi atau apalah gitu ya. Jadi itu bisa dibaca sendiri, saya nggak terlalu hafal untuk itu. Jadi itu diatur di Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya itu mengikat para pihak atau enggak sih gitu. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi biasanya gini nih, tanda tangan elektronik itu database kita biasanya udah ada di sana, udah diverifikasi sebelumnya. Jadi contoh nih, saya mungkin teman-teman juga udah biasa nih. Investasi di peer-to-peer lending yang sekarang lagi tren ya, mungkin teman-teman tahu ya. Soalnya kayak ada Investri lah, ada apa. Nah, mereka biasanya minta tanda tangan elektronik. Kenapa? Tapi KYC-nya mereka udah jalanin. KTP-nya, selfie-nya, dan lain sebagainya. Jadi NPWP-nya, itu kan sekarang udah bisa dicek semua, nick-nya semua udah benar. Oh, benar namanya ini. Saya tinggal minta di tanda tangan digitalnya. Gitu ya. Artinya tanda tangannya sesuai kan sama KTP-nya. Gitu ya. Sama ininya udah sama apa enggak. Nah, itu mengikat. Jadi tetap mengikat. Jadi ibaratnya tidak bisa ngelak, orang udah bener kok, itu kamu yang tanda tangan gitu. Jadi tetap mengikat para pihak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang sekarang lagi booming nih. Saya males nih. Kalau mengaku tidak tanda tangan digital itu saya harus datang ke notaris. Misalnya saya mau jual beli rumah kan harus ke notaris nih gitu ya. Kebetulan my wife notary gitu ya. Itu juga sampai sekarang ada orang bilang, oh gimana saya nggak mau ketemu, saya ini kan lagi pandemi, masih belum ada aturan khusus mengenai hal tersebut. Jadi pejabat umum itu dia harus memverifikasi secara langsung orangnya harus hadir di depan notaris. Nah, tadi ada syarat-syaratnya juga di tanda tangan elektronik itu di pasal berapa ya, 59 atau berapa saya lupa. Nah, itu harus terkait sama transaksinya dia lah di platformnya tersebut, kira-kira begitu. Jadi memang udah ada KYC-nya yang mereka udah punya, itu baru boleh untuk itu. Menjawab? Siap. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi nih Kak di kolom chat. Sebentar, tadi saya habis jawab chat ini. Ada dari PD Satria. Kalau ada pihak yang tidak menepati janji dalam kontrak atau perjanjian, apakah saya dapat membatalkan kontrak atau perjanjian secara pihak atau bahkan menuntut ganti kerugian? Waduh, nih berat nih kayaknya. Oh, kalau ada pihak tidak menepati janji dengan kata saya dapat membatalkan kontrak perjanjian secara pihak atau bahkan menuntut ganti kerugian. Oh, iya bisa dong. Tadi kan one prestasi. Jadi membatalkan secara sepihak apabila memang diatur gitu ya. Apabila terbukti
apabila terbukti dalam jangka waktu tertentu, misalnya harus bayar utang gitu ya, kalau nggak dibayar, maka setelah diperingatkan secara patut, gitu ya, itu bisa satu pihak bisa membatalkan perjanjian secara sepihak. Itu bisa. Jawabannya bisa. Jadi minta ganti kerugian plus bunga plus denda bisa. Nah, tadi balik lagi kemana? Ke pengadilan mintanya. Gitu ya. Ini next ada lagi di bawahnya dari EVPGCI Depok Ayu. Perjanjian baku yang sering dipakai di banyak perusahaan, apakah bisa dikatakan sebagai suatu paksaan dalam perjanjian? Karena pihak lain yang mengingatkan diri tidak ikut bagian dalam membuat isi perjanjian. This is very good question. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasti, tapi saya lupa pasal berapa. Banyak banget pasalnya, saya nggak akan bisa hafalin. Artinya perjanjian baku tuh dibuat sebenarnya nggak boleh. Jadi pembuat secara baku, udah kok tinggal tanda tangan itu nggak boleh sebetulnya. Itu dianggapnya mungkin bukan, ya artinya ya dipaksa lah, nggak ada bargaining position lah untuk negosiasi. This is a good question, itu nggak boleh sebetulnya. Jadi baku, tanda tangan itu sebenarnya nggak boleh. Nah, ini menjadi banyak celah dispute. Terjadi biasanya, oh ini baku nih. Biasanya dia diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya kalau kita bikin jadi nggak baku, jadi benar-benar kita versi antara konsumen satu dan konsumen yang lainnya ini ada bedanya gitu. Nah, itu it's very techniques. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya nggak boleh pakai itu. Oke, ini katanya EVPGC Depok Ayu dapat salam dari perusahaan ekspedisi perbankan dan lain-lain. Saya juga penasaran nih, trainer. Kalau misalnya kita setiap melakukan kontrak itu berarti harus ditandatangani di hadapan notaris ya berarti ya? Oh, gini, nggak juga, gitu. Nggak juga? Nggak juga. Jadi akta tuh ada dua, akta otentik sama di bawah tangan. Arti perjanjian ada dua, perjanjian dengan akta otentik atau di bawah tangan. Bawah tangan tuh artinya nggak perlu ada notaris, cukup materai aja gitu. Nah, kalau notaris tuh artinya pejabat umum, kan notaris itu diangkat oleh negara. Jadi artinya pembuktian terhadap kebenaran identitas, kebenaran maksud dan tujuan para pihaknya itu tidak perlu diragukan lagi. Kayak tadi, ini orangnya nggak cakep nih, orangnya tanda tangannya nggak jelas, nih bukan direkturnya nih. Jadi debatable untuk membatalkan itunya, 1320-nya syarat subjektif dan objektifnya, kecakapan, kesepakatan, hal tertentu ke konten. Makanya banyak orang pengen ke notaris. Kenapa? Karena ini semua udah ke cover, jadi nggak akan ada celah lagi untuk di situ, gitu ya. Nah, itu diatur di, kalau nggak salah di 1868 tuh, KUH Perdata kalau nggak salah, gitu ya. Itu akta otentik yang ditandatangani di depan pejabat umum. Itu akta otentik. Jadi nggak harus jawabannya. Tapi akan lebih bagus kalau gitu, notaris. Oke. Lebih terlindungi hukum gitu ya berarti ya. Yes. Oke, ini Alpi Indah mau ada pertanyaan lagi nih, Alpi Indah, luar biasa nih Alpi kita. Boleh Alpi langsung? Gini, jadi untuk pertanyaan. Sorry sebentar. Ini ada saya lihat ada chat. Sorry ya, Alpi Indah, ini ada materi si Robertus Adinugraha. Wah, ini rekan saya nih, sesama advokat. Thank you masukannya. Perlu dibahas tentang bahasa. Thank you, betul. Bahasa. Nah, biasanya kalau yang engage adalah Indonesia sampai PT Indonesia sama PT Indonesia dalam bahasa Indonesia, nah itu automatically lah, artinya nggak perlu diatur, udah pasti bahasa Indonesia. Nah, ini yang menarik adalah masukannya dari Robert, very good. Artinya kalau pihaknya ada Indonesia dan asing, harus ditentukan pasalnya yang berlaku. Bahasa yang berlaku dalam suatu pasal. Jadi, apabila terjadi perdebatan antara, biasanya kalau Indonesia sama asing itu, gini, harus ada pakai bahasa Indonesia. Jadi, kalau ada pihak Indonesianya itu ada undang-undang bahasa. Jadi, ada lambang negara bahasa, dan itu ada undang-undangnya. Itu harus dinyatakan bahwa harus pakai bahasa Indonesia. Jadi, kalau pihak Indonesia, saya Indonesia sama si Mark orang Amerika, artinya kita bikin perjanjiannya bilingual. Satu Inggris, satu Indonesia. Nah, ini kan kadang-kadang beda nih, mana yang pengertiannya bisa beda kan gitu, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Dan itu ditentukan. Kalau terjadi perselisihan atau sengketa mengenai penafsiran atau maksud dan penjelasan dari perjanjian tersebut, yang berlaku adalah bahasa yang mana. Jadi di stay di situ dalam satu pasal tersebut. Jadi bahasa mana yang akan digunakan gitu. Very good, thank you dari rekan saya ini. Oke.
Lalu dua-dua dokumen tadi harus dilegalisir gitu Ya, kan? kalau yang tanda tangan tadi salah satunya dari luar negeri. Iya, Kalau itu yang tanda harus. tangan di sini adalah PT Indonesia tapi foreign investment, biasanya direkturnya adalah orang asing. Kita biasanya bikinnya bilingual juga supaya mereka nggak denial bahwa gue nggak ngerti bahasanya, karena kan Inggris itu adalah bahasa yang universal sekarang kan, global kan. Jadi artinya kalau mau direkturnya adalah orang Korea, orang Jepang, kita bisa bikinnya bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalaupun mau bahasa Jepang ya nggak apa-apa, artinya pakai penerjemah tersumpah gitu kan. Nah, tapi harus disepakati bahasa mana yang berlaku dalam terjadi perselisihan penafsiran gitu. Oke, menarik banget ini. Sebelum saya banyak banget pertanyaan di otak saya nih, LP Indah. Silakan LP. Menyambung tadi pertanyaan dari PD Satria, kalau seandainya ada pihak yang gagal bayar kayak gitu, yang tidak menepati janji, bagaimana cara kita buat agar pihak tersebut itu membayar sesuai dengan perjanjian? Dan apakah boleh kita itu menyita barang-barang pihak tersebut untuk membayar hutangnya kepada kita? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya menarik banget nih ya. Jadi kuliah hukum lagi loh. Seru banget. Oke. Gimana caranya minta dia memenuhi janjinya gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi janjinya, artinya kita harus mensomasi dia dulu tadi kan 1238. Dinyatakan dulu secara lalai. Kalau enggak, kita minta siapa? Minta pengadilan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, oke, kalau dia nggak bayar, bisa nggak disita? Tergantung dalam perjanjian tersebut, dimasukin nggak tadi jaminan kebendaan. Jadi dalam utang piutang tersebut dijamin nggak sama kebendaan, sama gadai nggak? Kalau dijamin sama gadai, artinya kita biasanya dimasukin juga. Kita nguasain emas misalnya, kita harus bikin surat kuasa juga untuk menjual, menguasai, harus ada surat kuasanya juga. Nah, mungkin kalau teman-teman punya pengalaman nih, KPR mobil nih, atau enggak leasing mobil nih, biasanya gitu kan, ada surat kuasa untuk menjual ke leasingnya, nanti kuasa untuk dia mengeksekusi, biasanya gitu kan. Nah, itu bisa langsung dilakukan kalau ada kuasanya dan memang ada jaminannya. Pertanyaannya kalau nggak ada gimana? Ke pengadilan, minta pada saat proses pengadilan, kita gugat, kita minta jaminan sita atas asetnya dia. Tentunya kita harus tahu asetnya di mana. Saya tahu nih rumah ini punyanya dia, nggak bisa. Misalnya Indah ngutang nih, saya gugat Indah, saya minta aset rumahnya Indah, ternyata rumahnya punya ibunya, nggak bisa juga. Artinya harus asetnya Indah, gitu ya. Nah, itu tuh menarik nih sebetulnya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita closing. Kalau masih ada yang mau nanya. Saya mau tanya deh sama teman-teman di sini ya. Misalnya nih tadi pertanyaannya Indah tadi bilang, gimana sih kalau saya nggak dibayar, ternyata dia nggak bayar sesuai dengan yang dijanjikan. Itu penipuan apa gimana? Bisa nggak dianggap itu penipuan? Dia nipu nggak jadi bayar? Bisa. Enggak sih. Enggak. Nah, teman-teman ada jawaban nggak yang lain? Dia nipu nggak bayar. Jawabannya adalah bisa kalau dalam enter into agreement-nya itu ada bujuk rayu, ada rekayasa, ada unsur-unsur penipuannya 378-nya. Contoh, saya engage sama Sinta, oke, saya ini dong, engage, saya punya mobil nih, mobil atas nama saya, ininya benar, ini udah dikasih, tapi ternyata BPKB-nya tuh double, BPKB-nya BPKB palsu. Jual beli, ada unsur pidananya di situ, itu baru bisa. Tapi kalau murni dia hanya nggak bayar, nggak bisa. Itu perdata. Jadi kalau banyak orang salah alamat nih, nggak dibayar, dia nipu dong, bisa laporin ke polisi. Kamu kalau nggak nipu ya didatengin. Nah, ini trik juga nih buat teman-teman nih. Kalau teman-teman misalnya KTA nih, saya percaya harusnya nggak ada yang KTA lah ya. KTA didatengin gitu, saya laporin polisi gitu ya, gedor-gedor polisi gitu, nggak bisa, itu perdata. Jadi nggak usah takut. Oh, oke. Saya nggak ngajarin teman-teman ngutang loh ya. Ya. Habis ini Sinta KTA itu dijawab semua, biasanya dimatiin telepon. Asli. Ini masih ada pertanyaan terakhir nggak teman-teman? Nih dikasih kesempatan satu. Oke, NGLC Husein, pertanyaan terakhir dari NGLC. Izin ya nanya. Yes. Simple, basic. Aku biar paham juga soalnya kurang, takutnya ada yang miss di sini. Ada 3 pertanyaan simpel. Yang pertama tuh tadi kan udah ada contoh kayak agreement tadi tuh yang tadi bilang
contoh agreement seperti ini. Itu kalau bedanya MOU sama agree perjanjian itu lebih yang mana gitu, maksudnya lebih mengikat secara hukum ataupun lebih aman secara hubungan bisnis. Meskipun misalnya kita bisnis sama temen ya, itu kan lebih kan jangan sampai ke arah ke legal. Maksudku jangan sampai ke arah ke persidangan. Itu MOU dan agreement mungkin bisa dijelasin beda hukumnya dan kekuatan yang mana. Yang kedua, tadi kan kalau di isi dari agreement ataupun MOU-nya itu ada perihal masalah hal-hal teknis dan kalau ada yang dilanggar seperti apa. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang di luar hal teknis itu yang nggak di-state di agreement, solusinya gimana? Maksudnya kan kadang ada something wrong lah istilahnya yang kedepannya kita nggak tahu. Meskipun kita udah preventif, tapi ada aja something masalah. Nah, yang ketiga yang aku ini very basic di agreement ataupun di MOU itu isi paraf atau tanda tangan ya? Soalnya bingung, ada yang suka bikin paraf, ada yang tanda tangan. Oke, good question nih, MOU sama perjanjian nih. Nah, ini praktek juga nih. Saya banyak banget orang gugat berdasarkan MOU gitu ya. Nah, sebetulnya kan asas dari perjanjian kan gini, 1320 tadi, sama 1338. Kalau memang dia mesepakati sesuatu, jangankan tertulis. Orang ngomong aja dianggap biasa kok. Kesepakatan itu bisa lisan juga loh. Nah, tapi teorinya sebetulnya MOU atau nota kesepahaman itu hanya kita sepaham aja. Tapi kita belum sepakat, artinya belum setuju. Ada orang bilang begitu. Jadi, oh nanti kita akan begini, nanti kita akan begini. Jadi ibaratnya itu adalah preliminary agreement bahasanya. Nah, biasanya orang dalam suatu MOU, kalau diaturnya secara detail hak dan kewajibannya. Nah, tadi contoh, dalam hal tidak terjadi, maka akan apa? Ada kontraprestasinya. Itu udah ada unsur perjanjiannya. Jadi judulnya nggak mempengaruhi isinya. Artinya kalau isinya udah ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tapi dilanggar, itu legal binding juga. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya MOU misalnya, anggap aja MOU, pure MOU, ini baru kesepahaman, kita sepaham nih, kita mau melakukan apa. Biasanya mau bisnis apa, kita sepaham dulu nih. Baru enter into agreement. Yang kuat jelas agreement. Karena agreement adalah kita berjanji mengikatkan diri satu dengan yang lain. MOU itu kan understanding, kesepahaman. Jadi dia sepaham. Nah, orang kejebak di sini. Menghindari supaya nggak ada gugatannya, supaya nggak ada bisa diklaim, gitu ya. Judulnya MOU, tapi di bawahnya udah hak dan kewajiban, harus bayar berapa, harus bayar, nggak bisa. Itu tetap bisa di-sue. Jadi kalau nggak ada teknis yang diatur, seharusnya perjanjian harus lebih teknis sifatnya, gitu ya. Lalu yang ketiga tadi apa, bro? Yang ketiga tadi lupa. Yang kedua ini, kalau ada teknis, hal teknis kalau misalnya ada problem kan udah di-state tuh. Tapi ternyata ada muncul problem yang di luar itu. Kedepannya kita nggak tahu nih. Kan di luar perjanjian apa di luar MOU? Di luar MOU. Oh, di luar MOU. Di luar. Nah, kalau di luar MOU, di luar kejadian itu tergantung. Bisa disepakati lagi, kita re-addendum MOU-nya. Oh. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya karena nggak diperjanjikan, ya that's a dispute. Tapi balik lagi, kalau ternyata di luar dugaannya itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di luar dugaannya di hak dan kewajiban antara para pihak, ya that's different. Itu artinya bisa diklaim. Oke. Yang kedua, yang ketiga tadi kayaknya ada yang ketiga deh. Bedanya paraf sama tanda tangan dia. Oh, paraf sama tanda tangan. Oke. Paraf itu artinya gini, kita kan ada paraf ada tanda tangan. Mau tanda tangan semua juga nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau perjanjian mau itu paraf atau tanda tangan sih, biasanya gini, saya akan selalu menetapkan, tadi kan di contoh agreement yang saya kasih itu ada kolom-kolom kecil tuh, saya tulis tuh kan. Ada paraf sama tanda tangan, ada ininya juga, ada selalu di setiap itunya saya pasti lakukan tuh. Di ini ya tuh, pihak pertama parafnya saya selalu lakukan terus, semua, baru di akhirnya saya bikin ada tanda tangannya. Kenapa saya lakukan itu? Supaya mereka nggak denial terhadap setiap lembar apa yang dinyatakan. Bisa aja kan, sekarang bisa kita tanda tangan paling belakang, depannya diganti. Itu kan bahaya banget. Jadi harus diparaf, setiapnya diparaf. Kalau enggak kan bisa aja kita ganti print-printannya aja. Thank you. Siap, bro. Thank you ya. Ada lagi?
Masih di mute. Thank you so much. Thank you, Trainer Adis. Ini tadi yang terakhir pertanyaan dari NGLC Husin. Sekarang ada closing speech dari speaker kita, Trainer Adis. Mungkin bisa kasih closing statement. Oke, closing statement ya. Untuk yang berkaitan dengan materi malam hari ini, teman-teman perhatiin lagi tadi detail-detail yang that's very basic. Yang saya kasih itu basic banget loh. Sebenarnya agreement tuh lebih kompleks lagi dari situ. Ada lampirannya, ada appendix yang lainnya gitu. Tapi ini yang very basic. Yang teman-teman harus pastiin tadi hal-hal tersebut. Karena kalau kalian tidak memperhatikan itu, begitu kalian udah invest, udah keluar uang, udah jalan misalnya 2-3 tahun, kalau orangnya pintar, orang yang ngerti, kita akan batalin. Itu kita sering terjadi kayak begitu. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih, oke, saya nih orang yang punya IUP nih. Dia kan butuh hasil keuntungan. Kan punya IUP tambang susah gitu ya. Uang udah masuk. Tapi saya tahu sebetulnya dia bukan direkturnya. Saya udah tahu celahnya di situ. Begitu 4-5 tahun, saya batalin. Maksudnya saya nganggap bahwa itu bisa dibatalkan. Nah, tapi balik lagi dispute-nya apabila dibatalkan perjanjian, artinya uang yang digunakan harus dikembalikan. Nah, tapi ini kan jadi dispute nih. Jadi banyak masalah. Sama yang tadi contoh-contoh mengenai direkturnya harus 2, harus 1, harus ditandatangani di luar negeri. Jadi nggak sesimpel itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus benar-benar very detail dilakukan. Jadi kontrak sewa aja, saya kontrak sewa nih, saya banyak orang yang misalnya ada properti saya mau sewain, saya udah sedia draftnya gitu. Orang bilang, Pak, ini detail amat sih. Loh, kan lebih enak buat kamu. Buat saya, kalau dia nggak mau, ya saya malah curiga gitu. Supaya lebih jelas, begitu keluar nanti keadaannya gimana, serah terimanya gimana, ininya gimana, harus detail, masukin semuanya. Gitu ya. Nah, karena kalau nggak very detail, kalian akan banyak dispute. Klien saya banyak dispute dari hal-hal seperti ini. Hal-hal kecil akan terjadi dispute. And you know what? Dispute itu capek. Dispute itu costly. Very costly. Kalian mungkin engage cuman 200 juta, 300 juta misalnya gitu ya. Buat legal cost, mungkin kalian akan bisa lebih dari itu. Jadi kalian mau ngambil kambing, hilang kebo. Gitu. Jadi sometimes jadi uang hilang gitu. Iya. Di luar negeri, bedanya, ini menarik. Di luar negeri bisa kita ngeklaim biaya hukumnya kepada orang yang kalah. Praktek pada waktu itu saya di Singapura, saya diajak sama mantan bos saya yang begini-begini ya. Juga sering praktek di luar negeri kan, di Singapura gitu ya. Itu kita bisa klaim. Jadi kalau misalnya kita menang, legal cost-nya digantiin sama pihak yang kalah. Di Indonesia belum bisa. That's why makanya orang reluctant untuk, males gue, pasti gitu teman-teman. Gue gugat pasti biaya lagi. Hire lawyer berapa? Di luar negeri bisa. Jadi cost lawyer-nya itu artinya rate-nya udah terdaftar semua di pengadilan. Di klubnya udah tahu rate-nya berapa. Nih advokat gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngeklaim tinggi misalnya, ini berapa juta dolar, nggak bisa gitu. Udah ada rate-nya yang dia bisa ganti. Nah, karena di Indonesia belum mengatur begitu, makanya teman-teman kasihan untuk mencari keadilan. Dan di Indonesia lama ya. Gugat tadi tingkat pertama aja bisa 6 bulan sampai setahun, apalagi pandemi kayak gini. Pengadilan tuh tutup bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi 1 tingkat aja di pengadilan negeri itu bisa tahunan, setahun lebih kali. Praktek saya juga begitu. Setelah kita menang atau ada pihak yang kalah, nggak terima, banding juga sama, 6 bulan, setahun lagi. Setelah itu kasasi. Nah, kasasi lama lagi, 6 bulan, setahun lagi. Jadi total, nah kalau udah kasasi ini udah inkrah, artinya udah nggak bisa, udah berkekuatan hukum kalau mau sita segala macam. Jadi misalnya kita menang di pengadilan negeri, dia nggak banding 14 hari, ya itu udah bisa. Tapi kalau dia upaya hukum banding nggak bisa. Ini belum final. Kalau udah kasasi, udah. Tapi masih bisa nutup kemungkinan PK. And that's time consume and costly. Money consuming. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ. Nah, khusus buat teman-teman nih yang hadir malam hari ini, if you want to discuss about konsultasi lah ya, diskusi mau ya terkait dengan hukum, feel free drop me an email, saya kasih free khusus buat teman-teman. Wow, thank you so much Trainer Adis. Mungkin Trainer Adis bisa sekali lagi nanti kita share juga email Trainer Adis di kolom chat. Mungkin nanti ada yang bisa bantu share juga.
Lalu setelah itu, mari kita dengarkan juga closing speech dari LP kita, LP Indah. Sudah tempatnya, persilakan. Saya taruh di chat ya, email saya ya. Thank you, trainer. Baik, saya mau ngucapin terima kasih untuk perwakilan dari CIP Law, terutama especially our trainer, Vice President GCI Jakarta, yaitu Adistia Kristianto as a speaker. Terus dari ada Dr. Eka Sakti dari Ketua RIM, terus ada Jesselyn dari Jerjes Generation, terus ada NSC Dani, ada LP Gede dari GCI Badung Bali, LP Sarasin dari Batavia, LP Yusuf dari Depok, terus ada LP Budiman dari GCI Solo, terus ada PLP Mira 2019 dari GCI Jakarta dan PLP Husin 2018 dari GCI Jakarta, dan para panitia terutama Pedi Satria, MC Sinta, IVP Pita, dan ada juga senator GCI, ternyata ada senator Lili dari GCI Solo. Terima kasih untuk semuanya. Saya nggak bisa nyebutin semua satu-satu. Terima kasih yang udah hadir. Untuk nextnya GCI Jakarta bakalan ngadain banyak beberapa event lagi untuk training. Bisa dikepoin di sosial media kita, yaitu Instagram kita @GCI Jakarta Official. Untuk yang lainnya juga, untuk biar tahu apa itu GCI, bisa dibuka di website yaitu gci.cc. Oke, baik, terima kasih. Oke, thank you LP. Dan juga tadi jangan lupa di follow IG-nya GCI Jakarta @GCI Jakarta Official, dan juga teman-teman untuk tahu juga event-event upcoming event yang nanti akan GCI Jakarta adakan. Dan juga event kali ini itu adalah event patokan, karena nextnya kita akan mengadakan event business opportunities dengan Malaysia. Jadi tadi ilmu yang sudah teman-teman dapatkan, basic ilmu tentang hukum dengan luar negeri yang sudah teman-teman dapatkan, bisa teman-teman pegang untuk nanti kalau teman-teman mengikuti acara kita dengan business opportunities dengan GCI Malaysia, teman-teman sudah lebih bisa lagi apa yang harus dilakukan in terms of business contract ya, begitu ya Trainer Adis ya? Yes, jadi nanti kalau mau engage sama mereka udah tahu nih apa aja yang harus diperhatikan. Exactly. Jadi sebelum kita ke GCI business opportunities, tahu dulu. Saya akan I will give sharing my experience for free, khusus di JCI. Biasanya kena rate nih, cuman untuk JCI free. Luar biasa, thank ya. you. Oh iya dong, lawyer tuh hourly rate loh bayarannya. Exactly. Lawyer tuh hourly rate bayarannya. Ini saya kasih for free, mungkin nanti akan ada tentang hukum ketenaga kerjaan. Mungkin teman-teman kan ada yang pengusaha, mungkin gimana kalau kontrak sama karyawannya, atau karyawan yang ada yang profesional juga dalam suatu perusahaan, apa sih yang perlu diperhatikan di itu. Terus ada juga mengenai gimana caranya kalau kita mau gugat teknisnya. Jadi arbitrase itu gimana, pengadilan itu gimana. Dengan kalian udah tahu, jujur saya bukan mau gimana. Lawyer, law firm, artinya ya kalian akan lebih baik kalau kalian udah tahu basicnya, daripada nanti kalian deceive kan, maksudnya deceiving kan. Jadi kalian udah tahu sebenarnya begini nih. Jadi harus tahu. Jadi nggak di ya gitulah. Jadi artinya nggak semua pengacara juga akan ngasih yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin training-training berikutnya akan topik-topik tersebut akan dilakukan di JCI Jakarta. So mungkin dengan kolega-kolega saya yang lain or my client juga tentang bisnis, gimana sih cara mulai bisnis tambang segala macam, tergantung nanti gimana peminatnya, nanti saya akan undang. Jadi akan banyak banget training-training dan sharing menarik di JCI Jakarta, so kepoin terus. Ya, kalau mau request misalnya next business contract apaan juga bisa DM di Instagram kita, nanti kita bisa compile mana yang paling banyak peminatnya, kita bisa adakan setelah business opportunities, kita bisa adakan session kedua tentang business contract dengan Trainer Adis lagi ya, Trainer ya. Senang bisa sharing kok. Ilmu tuh harus dibagi. Ya di sini juga feedbacknya luar biasa, ini banyak fansnya ini udah ada jadi JCI Badung Bali, keren banget materinya, terima kasih. Ini Gede JCI Badung Bali, Gede Brawiswara, ada juga dari LP Yusuf JCI Depok. Wah mantap, berusaha kuliah hukum malam ini, keren. Terima kasih LP dan juga
Jesslyn William. Kalau nggak belajar salah nih Bro Gede nih yang ini nih dia, wah bisnisnya juga luar biasa. Saya follow dia nih. Saya Oh. follow dia nih di IG nih. Wah ini juga oke nih. Salam kenal Bro Gede. Iya. Ada di sini nggak nih? Aduh. Ada di situ LP. Oh ada. Mungkin bisa say hi. Nanti bisa kita juga bikin collaboration project dengan Depok dan Bandung. Tuh ada Bro Gede tuh. Wah ini juga Ya bro. dia pebisnis luar biasa nih. Saya follow Beli juga gede. nih. Panggil orang Bali dipanggil bro agak gimana manggilnya, beli ya, beli gede. Beli. Gimana beli? Ya ini beli juga hebat nih. Saya lihat follow juga. Terus di JCI Badung Bali juga saya follow. Wah ini hopefully di kepemimpinan LP Gede nih banyak juga yang bermanfaat nih. Aduh, masih belajar. Thank you udah join. Yang lain juga. Thank you. Tapi mau tadi. Thank you. Elpinda mau menambahkan sedikit tadi katanya. Oh iya, untuk LP Gede, we are waiting for collaborate together loh. Ditunggu ya, kolaborasi bareng ya. Siap. Ini Ditunggu. ini anak-anak Badung lagi main sama anak-anak Depok nih, main Mobile Legend nih. Wah, Oke, siap. Yoi. nanti ditunggu bonding sessionnya virtual by Zoom LP. Oke, siap. Oke. Oh. Mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu GCI Jakarta, boleh ini saya udah lampirkan kontak saya atau bisa chat ke nomor yang nyebarin link Zoom itu juga nomor saya, langsung aja untuk untuk diskusi juga bisa. Terus itu aja sih MC. Oh iya, nanti ada yang tanya juga nih, kalau mau share materi bisa atau tidak, Trainer Adis, boleh ya? Materinya oke, akan saya share. Tadi yang slide saya itu akan saya share. Mungkin saya akan kasih di JCI Jakarta. Mungkin nanti bisa DM kali ya ke JCI Jakarta. And then JCI Jakarta akan email gitu ya. Boleh begitu ya? Iya, kalau yang mau materinya DM ke IG GCI Jakarta, Yes. nanti akan kita share yang mau materinya ya, Kak Yusuf Alim. Yes. Ditunggu DM-nya. Oke. Kali ini nih malam yang berfaedah banget buat kita semua, mind opening dan juga betul-betul banyak sekali ilmu yang didapat, terutama untuk pebisnis pemula, bahkan yang tidak pemula pun juga tetap belajar, dan bahkan yang tidak pemula pun bahkan mind blown gitu, kayak wow ternyata kayak gini ya, selama ini berarti ada yang kesalahan kontrak nih gitu. Kedua, terima kasih juga teman-teman JSIS dan non JSIS yang telah berpartisipasi dan hadir full juga di training GCI Jakarta kali ini. Saya juga Sinta Melody, VP International and VP Business, dan juga MC kali ini izin undur diri. Dan salam kenal kepada semua. Oh ya, untuk LP dan host nanti kalau misalnya ada dari chapter lain pengen misalnya training tentang hukum, just kasih tahu LP ya. Saya dengan senang hati untuk JCN, nggak hanya JCI Jakarta tapi JCI Indonesia lah. Artinya saya akan atur schedule-nya untuk bisa kasih training for free. Mantap kali iya. speaker. Oh iya benar banget, berarti next session kedua untuk bisnis kontrak kita collab dengan GCI, mungkin Bandung, mungkin Depok ya kan? Boleh. Artinya pertanyaan tadi aja menarik banget kan? Boleh. Apalagi kalau JCI Badung Bali nih pasukannya banyak nih saya dengar nih. Kalau pasukannya banyak, pertanyaannya mungkin bisa tambah lagi gitu kan. Nanti Artinya kalau ada yang nanya kan akan semakin banyak orang lebih tahu kan. Jadi saya kan terbatas, ada pertanyaan ini, pengetahuannya akan jauh lebih banyak. So, buat chapter-chapter lain mungkin ada di sini Depok, Badung atau JCI Indonesia, feel free bisa diatur mungkin ke EVP Vita ya mungkin ya, sama LP Indah gitu ya. Jadi Iya, betul. saya dengan senang hati saya akan berbagi ilmu for free. Oke, jadi next session Sekali kita free, kedua bayar. Enggak. buat GCI diskon tipis-tipis lah trainer. Jadi next session siap-siap ya LP-LP, kita akan collab dengan LP-LP lainnya. anytime. Siap. Dan juga ini ada yang request mau foto dulu katanya. Ada yang japri saya foto bersama dulu. Oke, kalau gitu kita nyalakan videonya. Kita foto bersama, mungkin LP Indah boleh bantu untuk foto. Oke, bentar ya. Atau mungkin PD. Karena saya pakai iPad, saya nggak bisa fotoin. Atau mungkin Ini saya PD Albert bantu. bisa bantu fotokan. Waduh, ini LP Depok ini. Maaf ya sambil jalan pulang. Selalu ya. Aduh ya. Selalu ya kalau diajak meeting helm terus.
Udah? Wait, belum Kak. Oke. Oke. 1, 2, 3. Semuanya ya. 1, 2, 3. Terus satu lagi, sebentar. Sebentar, untuk yang keduanya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Oh, thank you semua. Di sini Thank you kita ya. belum Thank you. ya, di sini kalau yang masih mau mingle sama kita, mau tanya di Sia Jakarta juga masih boleh. Roomnya masih kita open ya, Elvi ya. Tapi Ya. kalau yang sudah mau leave boleh silakan leave. Untuk Thank you semua. untuk tim tetap ya. Ya, ada Oke, semua GLC siap. kayak di sini tim.